kamera depan ya. Jangan ini ya, itu aja daripada kamera belakang. Kalau kamu kayak nampak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Bu Ibu? Apakah sehat? Sehat, Bu. Bagaimana Bu? Apa? Ibu gimana? Bu alhamdulillah sehat. Udah sarapan Anda semua? Belum. Gimana kenapa nggak sarapan? Tapi nggak kasih nafas. Nggak sempet, Bu. Besok bangunnya lebih pagi lagi ya, Mi, biar sempat sarapan dan bersemangat kuliah sekolahnya ya. Ya, Bu. Baik. Dari Anda semua, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Oh, ada anak baru. Dari pindah dari mana Ainun? Dari SMA 7 Padang, Bu. Nanti kita perkenalan diri ya Ainun. Ya, Bu. Baik, yang pertama Ibu absen dulu ya. Ibu Najwa, Feby Subaika, Meta, Bu, Sania, Bu. Itu anak baru, Bu. Oh, ada daftar juga. Nanti perkenalan diri di depan ya, Ani ya. Habis itu juga Ada, Bu. Ami. Ada, Bu. Ada lagi yang namanya Bu Ibu sebut. Ini Bu, ada baru ini, Bu. Anifa. Viral sama ada ke WC. Oh, oke. Pada Saniang dan Ainun yang ke depan dulu kita perkenalan diri dulu ya teman-teman. Perkenalan diri dulu. Apa ya? Sampingan. Baik, perkenalkan saya teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku saya Yulita. Aku dari pindahan SMA 8 Jaksel. Kalau aku namanya Ainun, aku pindah dari SMA 7 Padang. Oke, ada lagi dari teman-teman yang mau nanya teman barunya yang Status aku jomblo. Iya. Aku dari kampungnya. Oke. Untuk mengenal lebih lanjut nanti langsung di bangku aja waktu istirahat ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Nanti teman-teman yang kelasnya jangan lupa diajak teman alasannya sama Ainunnya di bawa keliling sekolah ya. Kita juga. Oke. Oke. Baiklah, sebelumnya kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, Ibu bakalan menayangkan lagu Indonesia Pusaka. Jadi diharapkan untuk anak-anak semua untuk berdiri. Sampaikan liriknya. Oke. Ayo Feby, pada juga fokus dulu ya. Nanti dulu HP-nya. Ya, Ibu. Ini cara Ibu. Tangannya pusaka Barinan Jaya, Indonesia sedang dulu kala terbit.
Ingat Bu, budaya. Beda itu musik. Ya betul. Kemarin itu kita mempelajari mengenai pengenalan musik, fungsinya gitu. Terus apa aja yang ada di sini Bu. Nah hari ini kita itu bakal belajar mengenai komponen dan subsistem dari sistem informasi geografi. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak dan anak semua bisa lebih memahami dan dapat memanfaatkan sistem informasi geografi secara baik. Oke? Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau ngetes sejauh apa nih Ananda semua itu belajar sebelumnya. Ada belajar sebelumnya kan? Ada Ibu, baca satu sedikit Bu. Oke. Baca sekilas info aja. Oke, Ibu bakal Ibu buktikan atau kita tes dulu Ananda semua apakah benar-benar sudah belajar di rumah atau belum? Aku bakal ngetes dari Ananda semua apakah tadi malam atau sebelum dari pembelajaran minggu ini Ananda udah benar-benar belajar atau belum? Oke. HP-nya jangan lupa dikeluarkan ya. Boleh. Gak ada yang baru buat lama kita semuanya murid sekolah SD 01 Mantul, oke? SMA lupa itu. Bentar ya Bu.
belakang Ibu. Oke, saya juga satu. Kok ini iya? Oke, apa semuanya selesai? Ya, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Miss Emma baru juara 2. Tepuk tangan. Yang satu ya, teman-teman sudah belajar. Dan bagi anak yang rasanya masih banyak salahnya atau masih banyak tidak paham, jangan lupa nanti didengarkan penjelasan mengenai materi sistem informasi geografi dari Ibu, oke? Ya, Bu. Oke. Kita masuk ke materi kita hari ini. Karena minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian dan fungsi dari sistem informasi geografi. Sekarang kita belajar mengenai komponen sistem informasi dan sistem informasi geografis. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Siapa di sini yang tahu apa pengertian atau apa saja komponen dari sistem informasi geografi? Ada yang tahu tidak? Ada, Bu. Manusia. Oke. Boleh Ibu. Ada, Bu, ini, Ayo, Bu. silakan Dani. Komponen itu ada hardware atau perangkat teras, software, data grafis, dan sumber daya manusia, Bu. Ya, benar banget. Kita kasih aplaus dulu kepada teman-teman. Oke, seperti yang dibilang sama Ani tadi, komponen SIG itu ada 4. Pertama itu ada data, perangkat keras, perangkat lunak, serta dari brandware. Atau brandware itu sebutan lainnya itu manusia atau orang yang mengoperasikan dari komponen SIG itu. Nah, kita bahas pertama itu dari data sebagai salah satu komponen penting dari sistem informasi geografi. Tanpa data, otomatis kita tidak bisa mengoperasikan dari sistem informasi ini, bukan? Ya, Bu. Pertama itu data itu dibagi dengan 2 jenis. Pertama itu data spasial, data sama data atribut. Nah, data spasial itu terbagi lagi menjadi data raster dan data vektor. Nah, begitupun dengan data atribut itu terbagi jadi 4, data nominal, data ordinal, interval sama rasio. Nah, kita membahas pertama itu mengenai data spasial. Nah, data spasial itu atau data atau informasi yang memiliki referensi koordinat geografis. Jadi secara tidak langsung kita dapat memahami kalau data spasial itu data dari data titik, berbentuk seperti titik-titik atau data spasial dapat berasal dari peta analog, foto udara, dan citra pengantaran jauh. Data spasial dapat dimasukkan ke sistem informasi geografis dengan cara digitasi peta dan tabulasi. Serta data spasial terdiri 2 jenis penyajian, itu data raster dan data vektor. Nah, jenis data spasial yang Ibu sebutkan tadi itu ada data raster, ada data digital yang khususnya diwakili oleh GERD. Nah, data raster dihasilkan oleh sistem pengendaraan jauh dan merepresentasikan objek geografis secara piksel. Contohnya itu ada data vektor, ada data yang merepresentasikan objek di permukaan bumi menggunakan vektor dibentuk dengan titik garis atau area. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan kalau di data spasial itu nanti kita menggunakan titik, garis, ataupun poligon. Selanjutnya itu ada data atribut, data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi di permukaan bumi dalam bentuk angka, tabel, ataupun grafik. Nah, kalau yang data spasial tadi itu dia kan berbentuk seperti gambar titik, garis, ataupun poligon. Nah, berbeda dengan data atribut itu lebih
menjelaskan mengenai informasi lebih detail dari data yang sebelumnya gitu, yang bisa berbentuk angka, tabel ataupun grafik. Contohnya itu ada seperti peta sebaran museum di Indonesia memiliki data atribut berupa tabel yang berisi nama-nama wilayah, jenis wilayah, luas serta jumlah museum yang terdapat pada suatu wilayah. Nah, perangkat keras. Komponen perangkat keras untuk sistem informasi geografis berfungsi untuk mendukung dan mengoperasikan perangkat lunak. Dari Anda sekalian, ada nggak yang tahu contoh dari perangkat keras ini seperti apa aja? Komputer. Oke, komputer, apa lagi? CPU, habis itu? Ada lagi yang tahu? Oke. Nah, ini yang termasuk dari jenis-jenis perangkat keras itu yang untuk memasukkan data itu ada perangkat keras memasukkan data seperti scanner dan digitizer. Nah, contohnya itu perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data itu contohnya itu seperti ada CPU yang dibilang sama Wawa dan ada hard disk. Contohnya itu untuk mengeluarkan data atau untuk mengeluarkan output dari data sistem informasi itu kita bisa menggunakan printer atau plotter. Nah, selanjutnya perangkat lunak. Perangkat lunak berupa program yang berguna untuk memproses dan mengolah data. Contohnya seperti ArcView, ArcGIS, Mapinfo, dan Quantum GIS. Nah, Anda semua ada tidak yang pernah melihat atau mengoperasikan perangkat lunak yang di depan ini? Nah, seperti apa Feby? Oh, ArcGIS. Kalau Feby, ArcGIS itu digunakan untuk apa? Mengolah data untuk membuat sebuah peta, Bu. Oke, peta apa itu Feby? Kalau bisa dicontohkan kepada teman-teman? Misalnya pas itu tuh buat peta fungsi kawasan, Bu. Oke. Peta fungsi kawasan. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya itu ada komponen manusia. Komponen manusia ini kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan sistem informasi GIS. Jadi di sini tuh kita juga tidak hanya memerlukan perangkat atau software-software yang lain, kita juga butuh manusia untuk mengerjakannya ternyata gitu. Kita tidak cuma menyerahkan semua pekerjaan kita itu kepada AI, kita juga butuh orang yang paham mengenai SIG atau mengenai alat-alat atau komponen sebelumnya yang sudah kita bahas. Jadi oke, selanjutnya itu kita masuk ke subsistem informasi geografis. Nah, dari sini ada yang tidak bisa menjelaskan diagram kita di samping ini, di depan ini. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, tidak ada yang pengen mencoba dulu gitu secara bahasanya. Oh, tidak ada. Oke, menjelaskan sedikit ya. Nah, kita kan membahas mengenai sistem informasi geografi. Itu ada subsistem atau secara sederhananya kita menyebutnya proses pengerjaan dari sistem informasi geografi itu. Nah, di sini kan kita Anda bisa lihat pertama itu ada input data, analisa dan manipulasi data, output data dan manajemen data. Pertama atau yang lebih gampang dipahami itu pertama kita menginput data, semua data yang kita peroleh, entah itu data vektor, spasial, itu data lapangannya gitu, semua nanti dimasukkan atau dikumpulkan menjadi satu. Contohnya kita menggunakan scanner bukan yang di alat keras kita tadi. Selanjutnya itu setelah kita menginput data, selanjutnya kita itu menganalisa dan manipulasi data. Di sini kita memproses semua data yang kita dapatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya kita seperti ingin membuat peta kepadatan penduduk. Kalau peta kepadatan penduduk kita membutuhkan data apa aja? Oke. Nah, kita membutuhkan data SHP, data kepadatan penduduk suatu wilayah, jumlah penduduknya atau sebagainya, bukan? Nah, selanjutnya setelah dimanipulasi datanya, kita akan lanjut ke manajemen data. Nah, di manajemen data inilah nanti kita semua data yang sudah dikumpulkan itu bakal dikerjakan atau diproseskan akhirnya bentuk jadi output data.
output data itu bisa berupa peta digital, ataupun yang konvensional. Dan selanjutnya itu output data ini juga bisa digunakan kembali untuk input data menjadi dasar atau bahan selanjutnya untuk kita gunakan ke output yang selanjutnya. Oke, ini jelasan mengenai subsistem masukan atau input data yang tadi Ibu jelaskan, berperan mengambil, mengumpulkan, mengubah data menjadi bentuk digital. Dan itu ada subsistem manajemen data, proses menghasilkan data dan pemodelan seperti yang sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya itu ada sistem manipulasi data. Nah, sistem manipulasi data itu ada beberapa bentuk, ada beberapa jenis. Itu pertama kita mengklasifikasikan jenis-jenis semua data yang telah kita dapatkan, apakah itu termasuk data vektor kah, spasial kah, atau data lainnya. Nah, selanjutnya semua data sudah terklasifikasi sesuai dengan jenisnya. Nanti kita overlay. Seperti itu ada network, buffering, dan 3 dimensi. Dan dari 3 dimensi tidak bakalan berakhir jadi output data kita. Nah, seperti itu pengertian atau penjelasan mengenai klasifikasinya itu fungsi analitis mengelompokkan data spasial berdasarkan kriteria. Itu ada overlay, berfungsi tumpang susun menggabungkan 2 atau lebih data seperti ini. Dari data pertama yang kita kumpulkan pasti kita SHP dulu, bukan? Yeah. Nah, nanti diolah, digabungkan jadi satu. Selanjutnya itu bakalan ke tahap network atau jaringan, digunakan untuk menganalisis pergerakan barang, jasa, informasi manusia dan menemukan jalur optimal untuk minimal jarak, waktu tempuh, dan biaya. Ini contohnya ini seperti di seperti peta di depan ini, bisa bilang ini kayak peta administrasi, bukan? Selanjutnya itu ada buffering atau untuk mengidentifikasi zona pengaruh jarak atau jangkauan dari fitur geografis yang ada. Seperti itu ada manipulasi data dari 3 dimensi, digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3 dimensi, seperti topografi 3 dimensi dan 3 stick dibutuhkan elevation model. Nah, ini yang terakhir dari sistem dari stick ini itu adalah keluaran atau output data. Hasil dari stick dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Bentuk keluaran SIG dapat berupa cetakan kertas, digital, maupun data elektronik. Nah, sedikit dari penjelasan Ibu. Selanjutnya kita bakalan masuk ke tugas kelompok kita. Sebelumnya ini ada yang masih kurang paham atau yang mau dijelaskan, mau bertanya dulu? Oke, sepertinya sudah mulai bosan ya dengan penjelasan Ibu. Kayak kita ice breaking dulu biar lebih semangat, biar kembali kesegarannya, biar tidak ngantuk lagi. Ami. Oke. Oh, cuci muka dulu, Mi? Oke, ayo berdiri dulu, kita ice breaking dulu, oke? Ayo, ready? Oke, kita ice breaking yang oke. Sebelumnya jangan duduk dulu ya, Nanda. Siapa lagi? Kenapa bisa terlambat? Dipanggil dari ruang guru, Bu. Oke. Sudah acara. Oke, duduk silakan. Nanti jangan lupa minta catatan atau bertanya ke teman-teman ya. Merin, Mira, Ida. Oke, kita sedikit dulu. Coba kamu jelaskan sedikit peraturan dari sedikit kita. Kalau Ibu bilang pagi, tepuk 1 kali, oke? Oke, semuanya fokus ke Ibu dulu, oke? Oke, Pak. Kalau Ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau Ibu bilang malam, jangan tepuk. Oke? Kita mulai, oke? Oke, Bu. Pagi, sore. Oke, masih ada yang kurang fokus ternyata ya. Oke, kita ulang lagi biar lebih fokus, oke? Baca ya. Iya.
Mulai saja sama yang Oke, sekali lagi kalau misalnya masih belum fokus, nanti kita maju suruh ke depan, kita kasih hukuman, oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Siap? Ah, itu siapa tadi? Siapa tadi? Dari Bu. Sudah tidak saja Bu. Majulah. Dari makanya masih pusing sama muka aku. Ya, Bu. Kakaknya disita guru BK. Oh gitu. Ya, Bu. Yang benar itu sih pacarnya, Bu. Ini yang mana yang benar sebenarnya deh? Tiga-tiganya, Bu. Bertanya langsung ke saya. Oh, kenapa Meli? Saya ditekan. Oke, kita ulang lagi ya. Sekarang harus lebih fokus, oke? Nah, biar kita bisa mulai ke pembelajaran kita selanjutnya. Pagi, siang, malam. Ayo maju dulu Indah. Apa, Bu? Enaknya kita apain Indah di depan? Kita bunyi kah atau Budi, kita Bu. Budi. nggak boleh. Kita bebas bunyi, oke? Nyanyi, Bu. Nyanyi apa ya? Nyanyi perindasan. Emang Tete, Pepe, Oke, Indah mau nyanyi atau Indah mau nunjukin bakat yang lain di depan? Nari pacar. Nari piring, Bu. Dia pandai kali mijak piring, Bu. Bu, Indah suaranya bagus. Iya, Indah. Ya, Bu. Oke. Suara Indah bagus, Bu. Nyanyi lagu nasional aja Indah. Yang Lagu aja Indah. apa ngene, Bu? Lagu Minang. Apa? Karena ini aja yang gampang ya, karena kita calon generasi masa depan negara kita. Indah coba aja bacain Pancasila dulu. Satu. Apa satu? Atau mau nyanyi lagu nasional aja. Manusia yang adil beradab. Bentar, Bu. Oke, boleh berpikir dulu ya, berpikir dulu. Bu, parah sih Bu Gensi. Gak hafal nih Pancasila. Aduh, satu, percaya kepada Allah. Ayo. Salat 5 waktu. Oke, Pancasila. Yang pertama apa Indah? Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Satuan Indonesia. Curiga ini bukan negara sini, Bu. Bu, gak lolos sedihnya, Bu. Bercanda. Bercanda ya Indah. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial Oke. Kak Nanda harus fokus kembali, oke? Karena pembelajaran kita. Nah, kali ini Bu itu ada contoh video kasus dari pemanfaatan sistem informasi geografi. Nanti jangan lupa disimak karena nanti Ibu bakal menanyakan apa fungsi dan gunanya sistem informasi geografi yang ada dari video ini.
tahun 2011 ini mulai melesat. Sejak April tahun lalu, dari suntikan dana dari beberapa investor, sebagian dana kemudian dialokasikan untuk mengembangkan aplikasi dan beragam teknologi lainnya. Hal yang dilakukan seiring meningkatnya jumlah pengguna dan driver di aplikasi Gojek. Dan tentunya peningkatan pengguna bisa melonjak hingga 50%. Supaya jauh lebih terlibat ini, jadi gaji engineer dan programmer di Indonesia khususnya di Jago itu naiknya luar biasa setiap bulan kan gaji di pasaran. Maka itu ekspektasi yang paling besar adalah gaji di karyawan dan semua teknologi itu in-house, jadi dari outsourcing. Hanya soalnya platform komunikasi jadi hanya di smartphone. Jangan lupa tak perlu lagi berhutang di berjalan. Cukup tap. Pasti pesanan Anda pun sampai. Aplikasi yang awalnya tahun 2012 dari Digital Malaysia ini telah berkembang di 5 negara seperti Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Indonesia aplikasi ini baru ada pertengahan tahun lalu. Hanya unsur harga yang ditawarkan daya tarik bagi penumpang. Menurut variasi mulai dari 15.000 hingga 30.000 rupiah. Nilai diskon yang sama pun dikantongi para supir. Jadi penumpang senang, supir senang. Sebelum gabung pasti order itu bisa sampai 2 jam beberapa. Dan itu pun belum jauh dan dekat atau gimana seperti itu. Tapi kenapa dengan jam seksi pasti karena apa? Jarak tempat buka. Dan itu waktu pasti lebih cepat dan gaji lebih, tenaga pun lebih. Selain itu banyak bonus insentif bagi supir taksi jika memenuhi jumlah pesanan yang tertentu. Tak heran, sedikitnya mereka bisa meraup 5 hingga 6 juta rupiah per bulan. Kalau dicari-cari itu lumayan tuh, bisa 2 sampai 3 kali lipat dari pendapatan biasa. Dan selama itu deteksi beberapa penggunaan saya udah lumayan bisa dicicil sama. Ya walaupun jauh ya di daerah Lampung, tapi udah lumayan deh buat masa depan. Hingga saat ini, para supir taksi belum dikenakan biaya apapun. Ini menjadi salah satu strategi perusahaan menggayat sebanyak-banyaknya investasi berputar di dalam aplikasi. Ada batasan yang dijalin antara pihak pengadaan aplikasi dan perusahaan tertentu. Supir taksi mana pun bisa bergabung. Jika ada lagi kesenjangan antara supir taksi dan lainnya. Saya Putri, Oslo, Main melaporkan untuk saya. Ingat ya sekarang. Oke. Dari video contoh kasus untuk kehidupan sehari-hari yang saya ditayangkan ini, apakah ada dari Anda sekalian yang bisa menyimpulkan apa isi dan inti dari video yang sudah ditayangkan? Oke, kepada Wawa dulu ya. Kepada Wawa dipersilakan. Baik Bu, jadi slide ini terkait dengan video yang ditampilkan tadi memiliki peran yang sangat penting dalam aplikasi transportasi online kayak Gojek dan Grab. Manfaat utama dari SIG di aplikasi tersebut ialah memberikan informasi lokasi secara real time serta membantu pengguna dan pengemudi saling menemukan posisi satu sama lain. Lalu juga menemukan rute tercepat agar perjalanan lebih efisien dari segi waktu dan biaya seperti yang tertera di video tadi Bu, menghindari macet dan juga lebih murah. Lalu juga SIG dalam hal ini berfungsi untuk mencakup atau pengumpulan data spasial seperti lokasi penggunaan dan jalan, menganalisis data tersebut untuk menemukan jalur terbaik serta menyajikannya dalam bentuk peta digital yang mudah digunakan. Lalu juga pengimplementasian SIG terlihat jelas saat pengguna membuka aplikasi untuk memesan kendaraan, di mana sistem secara otomatis menunjukkan posisi pengemudi, menghitung estimasi waktu dan biaya, serta memberikan navigasi berbasis GPS kepada pengemudi selama perjalanan. Dengan demikian, SIG menjadi teknologi utama yang mendukung operasional dan kemudahan layanan transportasi digital setiap hari. Oke, terima kasih kepada Wawa. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya?
Boleh. Jadi dalam video tersebut terdapat dalam saat untuk menentukan lokasi seperti aplikasi Maxim, di mana pengemudi dan penumpang bisa berkomunikasi terlebih dahulu dari aplikasi tersebut dan menampilkan peta digital dan navigasi rute tercepat bagi ojek tersebut dan menghitung estimasi waktu dan biaya perjalanan dan dapat memudahkan sama seperti Wawa Bu. Terima kasih. Kan itu aplaus dulu teman-temannya. Bisa banget. Sistem informasi geografi ini sangat banyak kita dapat lihat contohnya di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dari penggunaan Google Maps, ojek online, atau misalnya pemerintah mau bangun suatu wilayah nih, contohnya kayak di Indonesia lagi bangun ibu kota barunya di Nusantara. Dia butuh pemetaan, dia butuh data, dia butuh sistem informasi geografi untuk memetakan apakah wilayah ini aman untuk dibangun atau tidak gitu. Aku panjang. Nah, untuk kalian kita selanjutnya itu bikin kelompok. Kelompoknya itu dalam satu kelompok itu ada 3 orang, 3 atau 2 orang. Oke, ayo segera bikin kelompoknya. Atau ibu yang menentukan kelompoknya. Dari mandiri. 3 kan? Dia kan kedua, kami hadir, kami Ya. Udah menentu kelompok. Terus aku sama siapa? Boleh nggak diskriminasi? Nggak boleh seperti mana beda-beda masalahnya. Dan kita semuanya satu. Tenang gue. Oke, ini yang mana nih kamu satu nih? Bu. Kelompok bintang. Oke, siapa? Kotak bulan. Oke. Oh, di mana Gue Bekasi. Depok guys. Oke, fokus. Oke, fokus. Mana? Ini kelompok bintang. Kelompok berapa? Kelompok apa? Kelompok Cemara. Oh, Cemara. kedua, Oh, kedua. Cemara. Oke, Aimun mana kelompoknya Aimun? Gak ada. Oke, Aimun sama Indah, Sofira, sama Tahu. Tahu. Udah kecoh. Udah ya, oke, lanjut aja yang bukannya lagi. Ini Bu sama ini. Ah, oke, sama Indah. Oke. Oh, sama siapa, Pak? Oh, berdepan aja, oh, sama kami. Ya, berdepan aja kalian. Berlima kami Bu. Ya, kasih koin nah. Nah, koin. Mana dari mana? Kasih lah. Majulah ke depan. Tapi nggak bisa ada cowok. Kalian yang mundur. Majulah Ken. Makan juga jalan nih. Oh, ini nggak bisa Ibu, maju. ibu. Oke, fokus lagi, oke, fokus. Fokus, udah kelompoknya. Kelompok bintang. Oke. Jangan lupa isi nama kelompok, nama anggota kelompok. Nanti semuanya nggak ada kalau nggak diisi. Ya, Bu, tinggal diisi, Bu. Oke, ini dari kelompoknya. Service. Ih, apa sih soalnya? Gue terganggu. Ibu nggak bisa kalau ibu Oke, diskusinya yang tenang ya, yang tenang. Boleh meribut, tapi jangan terlalu ribut biar tidak mengganggu kelas sebelah kita ya. Ada yang tidak paham atau yang mau ditanyakan?
Biar satu dari belakang bro. Kalian gimana siapa? Biar ini aja sebagai bahan Ada selfie. Jangan ketawa-ketawa aja ya Nanda. Pastikan kelompoknya itu selesai. Waktunya itu 30 menit. mana nih? Ada yang bingung atau mau ditanyakan? Nggak mau dia kerja sama. Oh, ayo nanti bantu temannya ya, biar Ya sini kan. Saja saya. jangan dikucilkan dong temannya. Kami dari tadi mengajak bu. Bolehlah kerja. Dia introvert kayaknya, itu introvert. Jadi sebenarnya lelah bu. Kalau itu awal jangan ke bawah asisten. BK, berarti satu kelas kita tes psikologinya kita ada nanti. Iya bu. Saya pengen tahu. Ayo jangan ketawa-ketawa, boleh diskusi, tapi jangan ribut. Mana Meren ada yang mau ditanyakan? Ini masih shock bu. Nggak mau bu. Gimana ya, ada yang bingung atau mau ditanyakan? No, actually saya sudah paham bu. Oke. Zizi sekali saya. Bicara please.
Nonton kita Bu. Sedih ya Bu, biar tidak mengantuk aja. Coba lagu Parto. Jangan. Itu nanti malam aja ya. Mau Bu, jangan. Itu mas. Udah judge sedih. Sampingkan selesai kok. 6 bulan juga sudah. Sebulan. Kan bulan itu selalu dinantikan perempuan. Bagaimana di sana ada yang bingung atau bertanyakan?
Apakah ada kesulitan? Oke, apa kalian siap? Nah, Bu. Sebentar lagi, Bu. Itu kurang udah menit dulu. Ada Mami. Mami saja menasihati tadi. Gimana dengan Itu yang ketua tuh Bu, kenapa? Ayo udah sama ya, udah sama. Kan tadi Bu, ada sudah tahu kalau itu.
Iya Bu, kami OSN Bu. OSN ya. Ya. Semangat ya kalian. Terima kasih Bu. Doain ya teman-teman. Dadah ya. Semoga Bu. Terima kasih Bu. Oke. Belum ya, belum panggil Oke, bersemangat sekali Oke, kayaknya emang sudah yakin sama jawabannya Hanifah. Sudah ya Bu, coba ya kelompok Bapak bintang ya Bu. Baiklah Bu dan teman-teman, saya akan membacakan jawaban dari kelompok saya. Untuk jawaban yang soalan pertama yaitu subsistem input. Perannya menyimpan, mengorganisasi dan yang telah dikumpulkan agar mudah diakses. Yang kedua itu manipulasi data, menganalisis data untuk menghasilkan informasi penting. Yang ketiga itu subsistem output, menyajikan informasi hasil analisis dalam bentuk visual. Untuk jawaban nomor 2 yang pertama yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, mengumpulkan data, meliputi data, ini Bu, metode proses. memproses data dan terakhir itu pengembangan aplikasi. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu dong semuanya. Oke, selanjutnya kepada Bu Hanifah. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang mendapatkan 4 orang. Untuk pertanyaan pertama, identifikasikan subsistem SIP yang bekerja dalam aplikasi transportasi online seperti pada kasus di atas. Jelaskan fungsinya dalam konteks tersebut. Pada kasus di atas terdapat beberapa fungsi, itu subsistem pengumpulan data, Ulang lagi suaranya Hanifah. 2. Subsistem menyimpan data spasial seperti peta. 3. Subsistem pengolahan data, mengolah data lokasi. 4. Subsistem analisis, menentukan rute tercepat. Dan yang kelima yaitu subsistem penyajian data, menyajikan informasi dalam bentuk visual di peta digital agar pengguna dapat melihat posisi pengemudi dan rute. Untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan komponen SIP. Yang pertama yaitu perangkat keras untuk menyimpan data dengan GPS yang digunakan oleh penumpang. 2. Perangkat lunak. 3. Data, dan yang keempat itu manusia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pada Mama Merin. Siapa yang mau memperkenalkan? Terima kasih kepada Ibu. Kami dari kelompok Cantik Inoy. Nama anggotanya Wawa, Ira, Indah, sama saya sendiri Bu. Untuk soal pertama itu identifikasikan subsistem SIP yang terlibat dalam sistem pengelolaan sampah pintar tersebut. Jelaskan peran masing-masing subsistemnya. Jawabannya yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Itu dia ada GPS, sensor, dan komputer untuk mengelola data. Yang kedua ada perangkat lunak atau software, yang mana itu adalah aplikasi pengelola data spasial untuk memantau dan merencanakan pengangkutan sampah. Yang ketiga ada data. Data ini berisi lokasi TPS, jadwal pengangkutan, dan data volume sampah. Yang keempat ada manusia, yang mana sebagai operator atau petugas kebersihan dan pengguna sistem. Yang kelima prosedur. Prosedur ini berisi alur kerja, pengumpulan, pemrosesan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Untuk soal yang kedua, jelaskan bagaimana komponen SIP atau perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, dan prosedur bekerja sama dalam mendukung aplikasi ini. Jawabannya, semua komponen SIP saling terhubung. Perangkat
keras menangkap data, perangkat lunak untuk mengolahnya. Data sendiri digunakan sebagai dasar keputusan manusia itu untuk mengoperasikan sistem dan prosedur mengatur sebagai langkah kerja secara sistematis. Sekian dari kami, terima kasih Bu. Ya, teman-teman apa dulu pertanyaannya. Karena Anda sudah mempresentasikan dari kedua kelompoknya, kursnya dirapikan dulu ya. Baik Bu. Ya, ayo Meta dirapikan dulu. Nah, selanjutnya Ibu itu ada tugas pribadi untuk bisa menilai sejauh mana Ananda semua dapat memahami materi hari ini. Oke. Enggak. Dijawab sesuai dengan pemahaman Anda aja, boleh menggunakan bahasa sendiri. Kita harus lihat dari Google ya Anda. Nggak ada pena, pena. Oh, pena Meta, maaf.
Ada yang kurang dipahami atau ada yang ragu sama soalnya? Ibu Hani ke itu ini tugas kelompok, jadi harus fokus ke lembar jawaban di depan ya. Mana sudah? Cepat ya. Jangan belok ke kantin dulu ya, Zoda. Hanifah, Wawa, jangan berbicara bergosip-gosip ya, jangan sebaiknya diskusi. Oke, diskusi. Tapi kan sudah diskusi.
Ya. Siapa yang mana? Cuman kayak soal. Ya, tapi kemarin soalnya lucu. Selesai, Pak. Nanti kita coba ya. Kalian bingung nggak ada yang masih nyari lagi? Cepat-cepat boleh pulang. Mana Rima boleh lihat dulu, boleh dibacakan sama dua-duanya gimana? Apa yang dimaksud dengan pengulangan dan sistem? Tahu kan Anda jawabannya apa? Ada yang bingung sama jawabannya? Lanjut. Yuk, diisi lagi coba apakah jawabannya dalam doa. Oke, apa yang ada yang udah siap? Nanti lagi Bu lagi. Jadi kalau udah selesai, kalau udah selesai, Udah, Bu. ya, udah selesai semua atau masih ada yang belum? Sudah
dari Anda sekalian yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tidak? Apa yang Anda tangkap dari pembelajaran kita hari ini? Yang dari awal sampai akhir dari waktu pembelajaran kita ini. Oke, pada hari Pak Fendi dipersilakan. Pada hari ini kita mempelajari mengenai sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi merupakan satu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan. Dikuat lagi hari Pak. Sistem informasi geografi digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, serta merancang, menganalisis, dan menyajikan data geografis. Komponen sistem informasi geografi itu ada beberapa. Yang pertama itu data, perangkat lunak, perangkat keras, dan pengguna itu manusia. Sekian Bu. Ya, apa ada yang masih mau menambahkan? Oh ya, silakan Dani. Jadi sistem informasi geografis itu terdiri dari komponen, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, dan prosedur. Dan subsistem yaitu masukan, penyimpanan, pemrosesan, keluaran, pembalik yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, pengguna lebih merasa manfaat dan subsistem, terutama hasil akhirnya seperti peta atau informasi lokasi. Namun komponen tetap menjadi fondasi penting agar sistem dapat berjalan. Oke, terima kasih Pak Dani. Oke, baiklah sebelum Ibu menutup kelas ini, yang kelas hari ini Ibu ada refleksi. Biar kita bisa lihat gimana kondisi secara emosional Anda sekalian. Ya. Ibu. Oke, makasih ya Andi. Makasih Bapak. Ibu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang belum selesai? Masih ya, Ken? Sudah Bu. Thank you juga. Sudah Bu. Oke, sepertinya Anda sekalian sudah mulai memahami apa itu informasi sistem informasi geografis. Jadi pembelajaran kita pada hari ini Ibu anggap selesai. Tapi sebelumnya ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau masih ada yang bingung gitu sama penjelasan Ibu hari ini? Tidak Bu. Oke, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Iya Bu. Oke, sebelumnya ketua tolong pimpin kelasnya untuk selesai tutup kelas. Pada Diva, tolong tutup kelasnya dulu. Pimpin temannya untuk baca hamdalah. Baiklah, kita tutup kelas hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk kelas hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.